Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbara Official. Hari ini Pak San akan membahas kajian psikologi terkait dengan 4 ciri utama orang toksik. Jadi kita sering sekali membahas toxic people atau orang-orang toksik. Mereka adalah orang-orang yang diibaratkan sebagai racun karena mereka sering sekali mempersulit orang lain dan membuat orang lain tidak nyaman atas kehadiran mereka. Apa saja sih 4 ciri orang toksik yang perlu kita cermati dan untuk kita pelajari agar kita dapat menilai orang-orang di sekitar kita? Karena terkait dengan orang toksik juga sangat membebani diri kita dan juga akan sangat menguras energi kita dalam kehidupan sehari-hari. Disimak ya. Ciri orang toksik yang pertama adalah mendominasi dan juga memanipulasi. Orang-orang toksik cenderung memiliki suatu dominasi dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka ingin selalu untuk terlihat di depan dan juga mengatur orang-orang di sekitarnya. Cenderung mereka ingin memaksakan segala bentuk hal yang mereka harapkan dan cenderung tidak menghargai keinginan-keinginan lain selain dari keinginan atau hal yang mereka harapkan untuk terjadi. Orang-orang toksik juga memiliki keahlian untuk memanipulasi bagaimana orang yang tidak menyetujui atau memiliki pendapat lain terkait dengan apa yang mereka pikirkan akan mereka berikan ekspresi marah dan mereka mulai akan melakukan perlakuan berbeda terhadap orang-orang yang memiliki kontradiktif terkait dengan pilihan mereka. Jadi orang toksik sangat ingin diiyakan namun tidak siap untuk menerima perbedaan pendapat dan juga pilihan dari orang lain. Orang toksik cenderung tidak memiliki empati. Mereka sulit sekali untuk merasakan perasaan orang lain dan juga mengkondisikan dirinya ketika orang lain butuh untuk dimengerti perasaannya. Jadi orang-orang toksik cenderung seperti kehilangan sisi kemanusiaannya karena mereka cenderung untuk tidak peka dan juga dapat menghargai perasaan orang lain di saat yang sama. Ketika mereka bahagia, mereka akan menunjukkannya walaupun ada orang yang sedang bersedih atau berduka di hadapannya. Dan ketika mereka bersedih, dia tidak peduli terkait dengan orang lain. Mereka akan mengerutkan muka sepanjang hari dan tidak peduli bahwa ada orang lain yang mungkin sedang berulang tahun atau sedang berbahagia terkait dengan prestasi atau pencapaian mereka. Jadi orang toksik hanya dapat menghargai bagaimana kondisi perasaan mereka, namun tidak siap untuk menghargai kondisi perasaan orang lain. Ciri utama yang ketiga, orang-orang toksik itu cenderung untuk memiliki ego yang sangat tinggi. Mereka hanya ingin didahulukan dan selalu ingin diutamakan, namun mereka juga kadang sulit untuk menerima dan mengakui kesalahan mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan, orang-orang toksik cenderung ego untuk mempertahankan harga diri mereka dan tidak mau untuk merendahkan diri dengan meminta maaf. Ketika mereka bersikukuh terkait dengan apa yang ingin mereka lakukan dan juga pilihan yang ingin mereka sampaikan dalam diskusi atau dalam suatu forum, mereka cenderung adalah orang-orang yang sering terlibat dalam perdebatan. Dan ciri orang toksik yang terakhir adalah dapat menyerap energi orang lain. Energi kita dapat diserap oleh dia ketika kita berada di sekitar dia. Ketika kita di dekatnya, dia selalu menunjukkan ekspresi yang membuat kita tidak nyaman, membuat orang lain merasa bersalah dan juga sering sekali membuat orang lain dalam kondisi down. Karena mereka cenderung tidak menghargai bagaimana kita berpikir, berperasaan, ataupun nyaman di samping mereka. Ketika kita tidak pro dan mengiyakan apa maunya, kita akan menjadi seseorang yang sangat tidak nyaman dalam kondisi di lingkungan sosial kita ketika kita berada bersamaan dengan orang-orang toksik. Jadi pada akhirnya mereka hanya ingin untuk menang dan hanya akan menghargai orang-orang yang setuju terhadap pendapat dia. Nah, tadi 4 ciri utama orang-orang yang toksik. Mulailah untuk jauhi mereka, tapi pastikan kita tidak membuat suatu singgungan dengan mereka. Karena pada akhirnya jika kita bisa mengingatkan, kita harus ingatkan mereka untuk menjadi individu yang lebih baik. Tapi jika tidak, pastikan kita juga dengan bijak untuk dapat menjaga jarak dan juga mulai untuk membatasi komunikasi dengan orang-orang toksik. Karena berada di samping mereka hanya akan membuat kita selalu merasa rugi dan juga melelahkan selalu untuk mengertikan apa mau mereka dan terus menuruti apa yang mereka harapkan. Karena ketika kita mengerti psikologi dan kita mengerti bahwa ada orang-orang seperti itu, kita harusnya lebih bijak lagi dalam memilih dan juga memilah bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Sekian dari Pasan masih tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya dan diskusi kembali di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.